Di balik indahnya pemandangan gunung, tersembunyi kisah-kisah kelam yang tak pernah diceritakan secara terbuka. Malam yang sunyi, kabut yang turun perlahan, dan bisikan dari balik pohon. Semua jadi bagian dari misteri yang tak semua orang bisa alami dan selamat. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh 5 pendaki pada tahun 2014 di salah satu gunung terkenal di Jawa Tengah. Mereka adalah pendaki berpengalaman, semua berusia antara 25 sampai 30 tahun. Namun malam itu, pengalaman tak cukup menyelamatkan mereka dari teror mengerikan di pos 3. Kisah ini dimulai pada hari Jumat sore. Kelima pendaki, Tio, Andre, Reza, Dani, dan Bayu, memulai perjalanan dari base camp dengan semangat tinggi. Tujuan mereka adalah mendirikan tenda di pos 3 dan melanjutkan ke puncak esok subuh. Perjalanan berjalan normal hingga menjelang maghrib. Mereka sempat melihat seorang pendaki lain turun dengan ekspresi ketakutan. Ketika ditanya, pria itu hanya menjawab singkat, "Jangan bermalam di pos 3. Kalau bisa, terus saja sampai ke pos 4. Mereka menganggap itu hanya sugesti, atau mungkin karena si pendaki mengalami halusinasi akibat kelelahan. Mereka tetap mendirikan tenda di pos 3 menjelang pukul 7 malam. Angin mulai kencang. Suasana di sana sunyi sekali. Tidak ada tenda lain selain mereka. Pukul 10 malam, saat semua sudah masuk tenda, Andre yang saat itu berjaga mendengar suara langkah kaki mendekat. Di luar tenda, lampu senter samar-samar menyinari pepohonan. Dia berpikir ada pendaki lain yang datang. Namun yang terdengar hanya suara langkah kaki, tanpa suara manusia. "Siapa tuh?" tanya Andre sambil membuka sedikit tenda. Tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya kabut tebal dan dingin yang menusuk. Dia menutup kembali tenda dan mencoba tidur. Tapi tepat pukul 11 malam, semua terbangun karena suara jeritan. Jeritan perempuan dari arah belakang tenda mereka. Panik, mereka keluar dengan senter. Tapi lagi-lagi, tidak ada siapapun. Namun yang lebih mengerikan, jejak kaki terlihat jelas di sekitar tenda. Tapi hanya jejak kaki tanpa alas berjalan melingkari tenda mereka sebanyak 3 putaran. Ketakutan mulai menghantui. Bayu yang mulai gelisah mengaku sempat melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di balik pohon sejak sore tadi. Tapi ia pikir itu hanya perasaannya saja. Dani lalu bercerita kalau dulu pos 3 ini dikenal sebagai tempat ritual mistis oleh warga sekitar. Konon, banyak kejadian aneh terjadi jika seseorang mendirikan tenda di situ. Reza, yang mulai merasa tidak enak badan, tiba-tiba mimisan hebat. Hidungnya mengeluarkan darah, banyak sekali. Mereka mencoba pertolongan pertama, tapi darah terus mengalir. Wajah Reza pucat. Dia seperti kesurupan, berteriak dengan bahasa yang tidak dimengerti, lalu tiba-tiba pingsan. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba, lampu senter mereka mati bersamaan, gelap total. Dari arah hutan, terdengar suara tertawa. Pelan dan menyeramkan. Tertawa seorang wanita. Semakin lama, semakin dekat. Tio mengangkat pisau kecil yang biasa dia bawa untuk berjaga-jaga. Tapi saat lampu mereka tiba-tiba menyala lagi, mereka semua menjerit. Di tanah, di depan tenda mereka, ada tulisan darah. "Pergi." Dan Reza menghilang. Mereka mencari di sekitar, memanggil namanya, tapi nihil. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun meninggalkan tenda. Namun sebelum benar-benar meninggalkan area pos 3, Dani jatuh dan tergores. Di balik semak tempat Dani jatuh, mereka melihat Reza duduk terdiam, matanya kosong, tubuhnya berlumuran darah. Pagi menjelang, mereka berhasil turun dengan bantuan tim SAR setelah salah satu dari mereka menghubungi base camp dengan sisa sinyal yang mereka temukan. Reza dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter, tubuhnya tidak mengalami luka berarti, tapi dia mengalami trauma berat
dan tidak bisa bicara selama berminggu-minggu. Ketika mereka kembali mengambil tenda di pos 3 bersama tim rescue, tenda mereka sudah sobek-sobek dan di dalamnya ada bercak darah. Padahal mereka tak meninggalkan siapapun. Hingga hari ini, kelima pendaki itu tak pernah lagi naik gunung. Reza pindah ke kota lain dan menutup diri dari teman-temannya. Menurut cerita warga, pos 3 memang tempat yang pernah digunakan untuk ritual pesugihan. Banyak yang melihat penampakan perempuan misterius dan mendengar suara aneh dari area tersebut, terutama saat malam Jumat Kliwon. Dan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam berdarah di pos 3 menjadi kisah yang memperingatkan kita bahwa alam menyimpan rahasianya sendiri. Hormatilah setiap tempat yang kamu pijak, karena tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada.